Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku Channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku, di era saat ini banyak sekali kita menemui atau melihat berita di media sosial tentang keruhnya rumah tangga yang terjadi akibat beberapa permasalahan, dan tidak sedikit pula yang berakhir dengan perceraian. Namun perlu diketahui, pernikahan adalah suatu perihal yang sakral untuk dipertahankan keharmonisannya, karena di luar sana banyak sekali yang menginginkan sebuah pernikahan menjalin rumah tangga bahagia. Sementara bagi mereka yang telah menikah seakan menganggap pernikahan hanyalah coba-coba layaknya sebuah permainan. Sahabat Muhammadku, permasalahan tersebut kerap terjadi dikarenakan masa pernikahan yang belum mencapai batas usia pernikahan, persiapan yang belum terencana, juga kesenjangan ekonomi. Namun dari hal ini, apakah kita pernah berpikir bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu harus selalu diselesaikan dengan perceraian, walaupun dalam Islam perceraian diperbolehkan? Dan apakah cara ini dianjurkan menurut Islam? Tentu saja jawabannya jelas tidak. Sahabat Muhammadku, pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Sahabat Muhammadku, pernikahan bertujuan agar suami istri dapat melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu kafaah dan soleh. Lalu apa yang dimaksud dengan kafaah dan soleh? Kafaah menurut konsep Islam, agama Islam sangat memperhatikan kafaah atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam hal pernikahan. Dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang islami insya Allah akan terwujud. Namun kafaah menurut Islam hanyalah diukur dengan kualitas iman dan takwa serta akhlak seseorang, bukan diukur dengan status sosial, keturunan, dan lain-lainnya. Allah Azza wa Jalla memandang derajat seseorang sama, baik itu orang Arab maupun non-Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan derajat dari keduanya, melainkan derajat takwanya. Yang kedua, memilih calon pasangan yang soleh. Seseorang yang hendak menikah harus memilih pasangan yang soleh menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dan penjelasan para ulama bahwa di antara ciri-ciri orang yang soleh ialah: yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Yang kedua, sebagai seorang istri harus taat kepada suami dan menjaga kehormatan dan harta suaminya. Yang ketiga, menjaga salat 5 waktu juga ibadah-ibadah lainnya. Yang keempat, memelihara perhiasannya atau auratnya dan menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Yang kelima, bersikap sopan terhadap sesama, orang tua, mertua, dan tetangga.
Sahabat Muhammadku, penting dipahami bahwa Islam mendorong keseimbangan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak masing-masing individu untuk menjaga pernikahan agar tetap harmonis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, seseorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Siapa yang paling berhak kuperlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Terus siapa?" Nabi Muhammad SAW mengulanginya lagi, "Ibumu." "Siapa lagi?" "Bapakmu," kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menyiratkan bahwa ketaatan dan penghargaan kepada orang tua dapat menjadi sarana untuk mencapai keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun hal ini akan berubah jika seseorang telah menikah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, seorang suami memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yang hukumnya juga wajib. Kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam sebuah hadis juga menyebutkan, "Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian halalkan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf." Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak yang luhur, dan untuk menundukkan pandangan, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, dan untuk memperoleh keturunan yang soleh, juga menciptakan keselarasan dalam berumah tangga. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"